gitu. Jadi kemudian seperti dikatakan ya George Foreman ini, seorang petinju, dia bilang just learn from the guys who have already done it well. Nah, itu itulah teman-teman juga di kuliah gitu ya. Tapi teman-teman ini beruntung sekarang dengan zaman kami dulu, saya dan Pak Erwin, kita belum ada internet seperti sekarang akses gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar dari bukan hanya dari mengharapkan dari dosen gitu. Teman-teman memiliki self-propelled, bisa inisiatif cari sendiri gitu ya. Nah, internet udah sangat banyak gitu. Dan kita pun kayak saya pun ya belajar banyak dari internet juga sebenarnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk beberapa istilah dasar, yaitu soal imaging gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ketika kita melihat sebuah foto digital, ya, gambar digital di HP kita, misalnya lihat metadata atau misalnya lihat kemampuan kamera bisa berapa megapiksel nih, nah gitu ya. Maka istilah teknis di sini adalah pixel atau sebenarnya picture element. Picture element. Nah, picture element nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian resolusi ini hubungannya dengan pixel adalah ya dia dinyatakan dalam jumlah pikselnya atau hasil perkalian dari dimensi jumlah piksel di lebar dan panjangnya gitu lah. Ya. Width and height-nya atau tingginya ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat satu contoh bahwa ada namanya model warna atau color model. Jadi bagaimana sebuah model, sebuah warna itu sebenarnya dimodelkan. Nah, di belakangnya itu saudara matematika semua. Dan model ini sendiri juga sebenarnya memiliki kegunaan atau background kenapa dia digunakan atau dipropose gitu ya. Dan kemudian bisa ada beberapa model warna dan dari satu model bisa dikonversi ke model yang lain dan sebaliknya gitu. Nah, contohnya nanti kita akan lihat RGB and CMYK. Ya. Nah, skill pertama yang ingin saya share di sini adalah ada banyak tools di internet. Ada banyak tools bukan hanya di internet tapi juga mungkin di sekitar kita gitu ya. Nah, tools itu maksudnya perangkat-perangkat atau baik software atau hardware atau apapun yang menolong kita untuk sesuatu gitu. Nah, untuk istilah dasar ini saya ingin menunjukkan aja beberapa tools gitu ya. Oke, saya akan present. Baik, udah lihat teman-teman ya, pick your color online. Nampak ya? Sudah terlihat. Baik. Nah, tadi kita belajar tentang pixel. Nah, ini ada satu gambar. Ini satu tools, satu website online ya, yang dimana kita bisa mempick, kita upload satu image kita, kemudian kita bisa dapatkan value dari satu dari warna di satu pixel, di setiap pixel. Nah, misalkan ini satu gambar ya, yang sudah ada disediakan oleh website ini. Nah, ini satu gambar, file digital. Nah, ini lebarnya, ini tingginya, dan ini semua terdiri dari pixel gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan, nah ini kita sekarang di edge, di ujung dari kanan atasnya gambar ini gitu. Nah, inilah ujungnya pixelnya, warna biru, ya kan?
Nah, dan kita dapat kode dari colornya, warnanya ini bisa di tiap pixel itu. Nah, ini ada format hexadecimal, jadi itu dari 56 ya untuk setiap channel. Nah, ini RGB, red, green, blue. Red yaitu 37, channel di green-nya itu 150, dan blue-nya itu 160. Itu dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, jadi 8 bit. Nah, ini satu gambar bit. Jadi satu channel itu 8 bit, itu 2 pangkat. Jadi 0 sampai 255. Dapat 256 possibilities ya. Nah, kalau kita di sini misalkan, nah langsung nampak semua. Kita klik, ganti lagi, ya, gitu. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat, ini sudah ada gambarnya juga, pixel nampak di gambar itu ya. Nah, bagaimana itu terdiri dari setiap pixel terdiri dari memiliki data warnanya. Nah, kemudian tadi ke color model gitu. Nah, color model ini RGB salah satu color modelnya sebenarnya yang dipakai di sini. Tapi kemudian ada juga CMYK di sini. Nah, itu ada 4 komponennya. Ada 4. Nah, kalau dari mana dapat dari 25, 236, 180 ini menjadi CMYK nilainya gitu lah. Nah, kita bisa gunakan di sini, nggak ditampilkan seperti apa variasinya gitu atau rumusnya, tapi kita bisa gunakan dari website yang lain. Nah, ini saya tampilkan. Nah, jadi proses mengkonversi dari RGB ke CMYK ya ini. Ya, kalau ini RGB-nya ya gitu ya. Nah, ini range-nya sekarang dia dinormalkan dari 0 sampai 255 ke 0 sampai 1. Nah, ini dia. Baru kemudian kita dapat K-nya itu dari, nah ini, rumusnya ada semua. Nah, CMYK ini dipakai untuk printer ya, teman-teman ya. Ya, kalau beli printer warna itu kan ada 4 ya, warna hitam, baru untuk warna itu kan ada CMY gitu. Nah, kenapa kita ada RGB? RGB ini datang dari imaging dari kamera. Jadi sensor di kamera itu sendiri sudah ada yang red, green, and blue dari situ. Dan kemudian itu dipakai juga untuk monitor komputer sebenarnya, dari komputer. Nah, tapi masalahnya adalah orang-orang yang mau ngeprint itu nggak bisa kita pakai RGB. Karena dia tidak langsung otomatis merepresentasikan mana. Kalau saya mau ngeprint hitam putih, grayscale misalkan, itu tidak serta-merta tersedia dari RGB gitu. Maka kemudian diperkenalkanlah konsep model CMYK, di mana K-nya itu adalah black. Black yang CMY inilah adalah warna. Gitu. Jadi kalau kita hanya mau ngeprint dalam hitam putih atau grayscale istilahnya, ya tinggal aja pakai K aja. Gitu ya. Jadi C-nya tidak dipakai. Baik, itu kali ya. Nah, kita coba sekarang. Kalau kita save as image ini, download. Nah, sekarang kita mau perkenalkan lagi satu tools untuk imaging. Kalau di Windows tuh ini bagus banget ini tools. Ya, kalau teman-teman pernah dengar Irfan View, udah lihat teman-teman ya? Nah, di sini kita bisa setup sehingga dia kalau dia diperbesar, nah ini kita perbesar nih. Kalau dia 100%, maka ukurannya 500 kali 334 ya.
Nah, mana information? Ya. Nah, ini kalau kita lihat informasi dari gambarnya, maka ini 500 kali 34 pixel. Nah, kan? Nah, kemudian berapa size-nya segala macam, formatnya juga ya. Nah, format PNG. Nah, kalau kita ini zoom in, maka akan nampak pixel-pixel. Ya, terdiri dari blok-blok gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau pick satu warna, misalkan misalnya ini apa sih? Nah, kita bisa dapatkan juga. Nah, inilah red, green, and blue. Nah, ini ada lagi nanti hue, saturation, sama luminance. Nah, ini lain lagi, tapi kita tidak usah masuk situ. Baik. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kita misalnya mau convert ke grayscale, maka yang tadi teman-temannya gini, lihat dia ada 24 bit per pixel maksudnya. Jadi satu bit itu terdiri dari 24 bit, maksudnya 8 kali 3. Kita punya 3 channel ya, red, green, and blue, dan masing-masing itu 8 bit, jadi 24. Nah, kalau kita mau konversi dari, if you want to convert to grayscale, then this is what we have. Now it becomes 8 bit per pixel. Ya, something like that. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut aja ya. Baik. Kalau ada yang mau tanya ya, langsung aja bisa di raise hand atau langsung menyampaikan. Iya. Jadi kita nih santai-santai aja. So now we will continue with the next slide. Now we will focus on Python. Saya campur-campur nama bahasa Inggris ya. Teman-teman punya dapat experience, oh kayak gini kuliah di luar negeri gitu. So in why we choose Python for this lecture. Now there are a number of benefits or advantages for us using Python. Nah, this is the inventor or creator of Python ya, Guido van Rossum. Van Rossum, orang Belanda, kalau salah dia kerja di Google sekarang. Nah, he said that Python is an experiment in how much freedom programmers need. Too much freedom and nobody can read another's code. Too little and expressiveness is endangered. Jadi Python ini menjembatani antara freedom dan bagaimana ada aturan gitu ya. Nah, kenapa Python banyak sekali dipakai? Ya karena dia sederhana, mudah dipelajari. I think this is one of the easiest computer language to learn ya. Sampai anak SD pun saya pikir sudah bisa belajar Python. It is a high level language ya. Nah, tapi juga dia efisien dan efektif gitu ya. Cukup cepat ya. Dan object oriented, lintas sistem operasi, jadi we can run it in Windows, in Linux ya, or in other operating systems. Dan ada banyak open source libraries yang powerful dan tetap di-maintain dan updated untuk Python, termasuk nanti untuk medical untuk ya, pengolahan citra. Dan sudah sangat banyak implementasinya, banyak yang memakai gitu ya. Jadi itu berarti bahwa dia punya komunitas developer online sangat besar di dunia. Jadi kalau teman-teman cek misalnya forum-forum seperti Stack Overflow misalkan, ya untuk Python sangat banyak. Jadi kalau ada problem, kita dapat error gitu ya, nah tinggal buka aja ya, Stack Overflow misalkan, dan pasti akan dapat. Nah juga perlu ditambahkan di sini ada tools-tools untuk kolaborasi kita dengan misalnya kita mau kerjasama dengan orang lain gitu remotely ya, and there are tools that we can use for that.
Nah, nanti saya akan tunjukkan salah satunya misalnya Jupyter untuk Python dan juga Google Collaborator. Oke. Nah, seperti tadi diungkapkan, there are many open source image processing libraries untuk Python. Dan ini berguna. Jadi kita perlu tahu ini supaya kita jangan, mereka udah bikin, terus kita bikin lagi gitu loh. There's no much point for that ya. Jadi perlu untuk mengeksplorasi apa yang ada dan kemudian menggunakannya. Nah, misalnya OpenCV, ini ya satu yang powerful ya. Kemudian ada Scikit-Image, ada SciPy, ada NumPy. Nah, ini ada Pillow atau PIL, ini Python Imaging Library. Ada Simple CV, ya ini versi lebih mudahnya dari OpenCV. Ada yang dibuat orang, nggak ada logonya, ini Mahotas namanya. Nah, yang menarik adalah library-library ini tinggal kita pakai, bisa dipakai bersamaan dalam satu program Python yang sama. Jadi misalkan kita butuh fungsi apa sesuatu dari OpenCV, tinggal import. Oh, kita butuh sesuatu yang ada di Pillow tapi nggak ada di OpenCV, tinggal import. Dan kemudian nanti bisa modify juga karena ini open source dan kita bisa modifikasi. Gitu. Nah, hanya satu yang perlu lagi untuk dipahami bahwa ada namanya license ya, license. Nah, license-nya perlu dicek apakah dia misalkan, oh kalau mau pakai ini yang penting kamu bisa untuk komersil, tapi yang penting site kita punya di publikasi misalkan. Atau jadi bebas mengubah ya, bisa bebas mengedit, bisa bebas memodifikasi tanpa kita harus perlu bayar atau gimana gitu ya. Yang penting asal site. Ada juga yang nggak perlu men-site. Tapi ada yang selama kita memakai code-nya itu as is, jadi tidak kita ubah, tidak kita modifikasi, untuk apalagi untuk yang komersil, itu nggak apa-apa gitu. Jadi API yang ada, fungsi-fungsinya kita bisa pakai. Tapi kalau kita sudah mengubah atau menambah, nah itu kita bahkan mungkin perlu harus bayar gitu, apalagi untuk komersil gitu ya. Hal seperti ini itu perlu dicek juga soal apa license. So otherwise then if we end up misusing license, then we have to pay other people as fines ya, sebagai denda. Nah, sekarang kita delve into OpenCV and Python. Kita pilih salah satu aja untuk melihat. Nah, ini Bian Strostrup bilang, ya, Creator C++. The most important single aspect of software developer, kalau bikin tidak hanya programming, bikin program, tapi mendevelop software, is to be clear about what you are trying to build. Jadi, apa sebenarnya yang mau dibuat? Itu persoalannya apa, fungsi-fungsi apa yang mau dibuat, itu udah jelas. Nah, kalau enggak, ya kita bingung nanti. Nah, OpenCV ini kita akan coba lihat beberapa operasi inti, jadi core operations in OpenCV for Python. Nah, itu ada operasi basic image operations, baru ada arithmetic, kemudian pada citra. Nanti kita akan melihat beberapa optimisasi dan pengukuran performa kinerja dari kode yang kita pakai. Nah, kemudian kita akan lihat pengolahan citra. Pengolahan citra ini ada beberapa contoh fitur-fiturnya ya. Nah, skill yang tadi kan pertama kan dalam in real world adalah bagaimana mencari dan menggunakan tools yang ada. Bahkan mungkin memodifikasi. Nah, skill kedua yang penting adalah gimana kita bisa mencari dan membaca, memahami manual dan tutorial online gitu ya. Nah, don't reinvent the wheel gitu. Nah, salah satunya ya ini. Nah, OpenCV dia punya website, punya dokumen cukup lengkap untuk tutorial. Nah, mari kita buka, kita pakai ini aja. Kalau gitu.
Ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Or are you still with me? Masih ngikutin? Masih. Belum Oke. ada, Bro. Belum ada, Bro. Iya. Ya, iya. Ini teman-teman kalau panggil Prof nggak usah lah ya. Saya bukan profesor. Kemudian profesor kesannya udah tua banget. Dipanggil Pak aja atau Bang juga boleh. Nah, kita akan lihat ke core operations. Nah, ini ada basic operations on image. Nah, jadi contoh gimana memakai OpenCV ya. Nah, OpenCV ini library yang powerful. Jadi kalau kita pakai Python, kita langsung lihat aja. Misalkan bagaimana yang Python bisa OpenCV digunakan untuk mengakses dan memodifikasi nilai atau value dari sebuah pixel gitu. Seperti yang kita lakukan manual tadi ya. Nah, tinggal import NumPy, import SNP. Nah, ini supaya lebih mudah aja. Import OpenCV. Nah, kemudian read. Nah, ini enaknya kalau misalnya kita mau baca ini kan, CV ada function emRead, image read. Nah, kita tinggal klik, baru tinggal buka ini manualnya. Oh, apa yang dia terima sebagai argumen, kemudian ada nggak return value yang dia return ya. Nah, ini tinggal baca nih. Nah, cuma teman-teman dari sini kita nampak ya bahwa semuanya dalam bahasa Inggris. Everything is in English. Jadi one essential key for us to excel in life adalah ya kita harus English kita harus bagus ya atau diperimprove lah gitu. Nah kemudian kita tinggal mengakses setelah kita return value-nya ke sebuah variabel img baru maka misalnya kita mau kalau gambarnya itu grayscale maka kita tinggal membuat aja apa lokasinya dari sisi dari apa width and height-nya ya dari kiri atas dari 00. Nah, itu 0 100 maka di print oh ini RGB value-nya misalkan. Atau kita mau mengakses hanya blue pixelnya aja misalkan. Nah, ini blue kita dapat blue-nya ini yang tadi. Gitu. Jadi ini maksudnya RGB baru kita dapat nilainya gitu ya dari 0. Nanti 0 bisa 1, bisa 2. Ini mungkin ya. Nah, kalau kita mau mengaksesnya itu mengganti nilainya bisa juga. Jadi sekarang image di titik pixel 100 dan 100 kita set jadi 255 semua. Maka ini jadi berubah. Nah, ini ada satu poin-poin penting yaitu soal optimisasi. Jadi misalkan ya kalau kita mau pakai NumPy ini dia jadi slow nanti. Nah, cuma kalau kita pakai komputer yang udah cukup cepat atau cepat, jadi kadang nggak terasa. Tapi kalau prosesnya gambarnya begitu besar dan banyak yang diproses, nah optimisasi menjadi penting ya teman-teman ya. Gitu. Nah dia bilang gini, daripada pakai NumPy, mending kamu pakai aja yang kayak gini, ini lebih cepat nih secara optimisasi. Nah langsung aja item, jadi langsung pakai array jadinya, bukan pakai NumPy. Nah, gitu ya. Oke. Baru kemudian mengakses properties dari image. Nah, ini juga sama. Bisa dapatkan size-nya berapa. Ya. Ini dalam jumlah pixel. Ya. Kemudian bisa dapat tipe dari image itu apa. Nah, ini maksudnya unsigned integer 8 bit gitu ya. UINT 8 itu maksudnya. Nah, kemudian kita bisa dapat misalkan kita mau mengadres beberapa certain region of image gitu ya, itu region of interest ini maksudnya ROI. Jadi misalnya ini ball, saya mau
dapatkan itu yang di pixel yang lebarnya sekian sampai sekian, titiknya baru tingginya sekian sampai sekian. Nah, itu maksudnya bola ini ya, teman-teman ya. Nah, udah. Sekarang di image itu, ini saya save sebagai ball, kemudian di lokasi yang sama, tentu harus sama semua ukurannya ya. Di sini, itu sama dengan ball. Nah, akhirnya artinya kita mengcopy yang di sini ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa splitting emerging image channels gitu. Nah, ini pakai ini method split ya. Nah, kalau kita klik split itu apa? Nah, ini. Nah, ini adalah penjelasannya. Tadi kayaknya. Nah, ini dia langsung dibuat dalam BGR. Jadi blue, green, and red dia buatnya. Nah, jadi kalau di merge lagi dia balik lagi jadi image-nya. Nah, jadi split and merge. Nah, ini dia bilang tadi ini, nah ini ada warning begini, ini perlu dicek ini, karena ini costly operation ya, in time. Jadi, split. Nah, bisa juga kita tambahkan borders untuk image-nya, ini proses padding namanya, nah, kita nggak usah sampai masuk. Jadi, misalkan ini proses-prosesnya, misalkan ini original, kalau ini kalau dia ini nambah ini seperti ini di padding gitu ya. Nah, ini hanya contoh cepat aja apa yang bisa dilakukan oleh OpenCV. Nah, kalau arithmetic operation-nya for example, we can do a number of arithmetic operations here. How to add and subtract images, for example. Now, for example, in image additions, we can add two images with OpenCV function. Nah, tinggal pakai aja gini metodenya add gitu ya. Jadi maksudnya itu image 1 plus image 2. Gitu. Nah, kemudian ada image blending. Nah, image blending ini this is a bit more complex gitu ya. Nah, di balik operasinya itu sebenarnya ada persamaan matematik. Gitu. Nah, kemudian persamaan matematik ini memberikan apa-apa saja argumen yang harus digunakan di dalam fungsi itu ya. Gitu. Nah, untuk tahu apa, nah, tinggal klik aja. Add weighted. Nah, ini ada alpha ya kan? Ada beta, gamma gitu ya. Berarti ini tadi alpha, terus yang ini ada beta sama gamanya. Ini sebenarnya persamaannya. Alpha, beta, dan gamma. Gitu. Jadi ini skill penting ya teman-teman ya. Membaca dan ngecek sendiri manual dan tutorial. Nah, gitu. Terutama memang dari library-nya sendiri ya. In this case for OpenCV, this is the website to go ya. Nah, di Emread sekarang image 1, image 2 contoh, misalkan gamma itu 0. Nah, berarti kita set 0, kemudian betanya 0,3, alpha is 0.7. Nah, kemudian kita show hasil dari ini ya, blendingnya itu. Image 1, image 2, kalau di blend jadi begini. Gitu ya. Oke. Nah, bitwise ini simpelnya seperti ini. Nah, ini proses apa ini? Kalau teman-teman ingat kalau orang bikin overlay di satu nonton YouTube gitu ya, terus ada logo di sampingnya, misalnya YouTuber bikin apa, terus bikin logo di kanan atas atau kiri atasnya. Nah, itu sebenarnya proses ini bitwise ini ya, gitu seperti ini. Misalnya,
contoh. Atau satu image dipakai, kemudian ada logonya di atasnya. Nah, ini sebenarnya proses seperti ini. Ya, ini dia yang kodenya gitu ya. Nah, satu yang penting juga teman-temannya kalau programming, penting untuk bahwa especially when you work as a team, then we have to remember that someone else will read our code or develop on our code. So it is important to put enough comments even to parts of your codes, yeah. So then you tell what that part does and why, if necessary. Nah, seperti ini good practice ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke close. Nah, image processing-nya seperti apa? Ini sebenarnya cuma ini sampai ke machine learning pun ada dia, tapi kita nggak usah. Ini sebenarnya teaser aja supaya teman-teman memang eksplorasi sendiri ya. Nah, kalau image processing-nya banyak banget ini fiturnya, powerful banget nih. Bisa change color space, bisa. Saya contoh nih. Nah, ini tadi kita bisa dari RGB ke HSV. Nah, bayangkan there are more than 150 color space conversions available. Powerful banget gitu. Nah, contoh, kalau kita klik ini ya, CVT conversion color space. Nah, ini convert an image from one color space to another. Nah, ini banyak banget gitu. 150 katanya. Ya. Nah, tinggal dibaca aja. So the point is, we don't have to know everything, but the more important skill is we know where to find the information and then read it. Ya. Nah, baru contoh. Nah, ini geometric transformation of images. Jadi proses transformasi. Nah, di balik proses itu, adalah fungsi-fungsi itu sebenarnya pasangan matematik gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kuliah yang penting banget kalau teman-teman mau, apalagi nanti tertarik di tugas akhir di bidang image processing atau computer vision ya, linear algebra itu penting banget ya. Ya, Pak Erwin, kita ada linear algebra nggak? Kalkulus ada, kemudian matematika teknik mungkin. Oke, good. Ya. Nah, jadi proses translation seperti ini. Nah, itu sebenarnya proses matriks ya, teman-teman ya. Jadi contoh ini translation digeser gitu. Nah, ini rotasi putar gitu. Nah, jadi kalau nah ini transformasi yang lebih ribet lagi. Nah, gitu. Nah, ini hanya contoh-contoh aja. Kalau pada akhirnya nanti akan balik ke manualnya. Nah, ini image threshold. Image threshold itu misalkan kita mau, nah seperti ini nih. Saya image berarti kita mau lebih dapat lagi mendeteksi angkanya yang ada di dalam image itu. Nah, kita bisa ada macam-macam algoritma yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, seperti ini pakai mean thresholding ini lebih yang ya global thresholding ini paling simple misalkan contohnya. Ini lebih bagus tapi masih ada noise nih. Nah, tapi Gaussian ini noise-nya juga hilang ya. Nah, teman-teman. Nah, ini jauh lebih gampang ya menggunakannya. Nah, ini sebenarnya jadi image processing itu mempersiapkan image-nya untuk dipakai ke tahap selanjutnya. Biasanya tahap selanjutnya itu adalah computer vision. Jadi computer vision itu adalah bagaimana menggunakan atau mendapatkan informasi yang kita ingin cari dari image
atau video, gitu ya. Nah, sepertinya ini misalnya kita pakai filter dulu, filtering, nanti kemudian bagian computer vision-nya adalah mendeteksi apa-apa saja angka yang ada di dalam gambar itu. Nah, itu tugas computer vision. Gitu. Tapi tahap sebelumnya adalah pre-processing, adalah image processing, gitu ya. Nah ini juga ini ada misalnya thresholding, tapi jadi biner misalkan. Nah, misalkan ini dari original noisy image, tapi kita mau dapatkan berapa ini luasnya ini, nah, gitu loh. Secara otomatis ya. Nah, gimana mengajarin komputer untuk tahu proses itu otomatis. Nah, dapat ini pakai thresholding ini. Jadi teman-teman, di balik ini semua sebenarnya ada algoritma gitu loh. Ada rumus-rumus begini. Nah, cuman ini orang-orang yang sulit ini sebenarnya lebih sulit gimana menemukan atau mengkonstruksi algoritma seperti ini gitu ya. Nah, itu. Baru kemudian buat data apa? Buat softwarenya apa programnya. Iya. Nah, ini ada banyak lagi nih sebenarnya apa fungsi-fungsi atau untuk image processing ya. Ini kalau teman-teman baca buku image processing standar nih akan ada semua kok ini apa tentang apa yang disebutkan di sini. Oke, itu selesai dulu bagian 2. Saya akan stop aja dulu di sini untuk kita tanya jawab atau diskusi. Nah, supaya nggak saya aja yang ngomong gitu ya. Baik, silakan teman-teman bertanya atau ada yang kurang jelas, feel free ya to ask ya. Oke, mungkin ada yang mau punya menanyakan proyeknya ya, silakan ya. Mungkin ada berhubungan dengan gambar 2 dimensi, yang perlu diolah atau pengolahan citra seperti itu ya. Silakan. Ya ini topiknya, aplikasinya memang agak sedikit beda ya, dalam arti Pak Moritz mungkin menjelaskan ke Python ya. Tapi Python ini nanti mungkin baru kalian terima nanti di semester 6 atau semester 5, saya agak lupa. Ada pengolahan apa ya, saya agak lupa ya, tapi ada komputasi biomedis ya, komputasi biomedis. Nah itu nanti kalian baru pakai Python, tapi teknik-teknik untuk pengolahan citra itu sama ya, hanya beda mungkin pemrogramannya seperti itu. Kalau misalnya ya saya bilang sintaksnya seperti itu ya. Ya, silakan kalian kalau mau tanya mungkin teknik-tekniknya atau yang lain juga nggak apa-apa. Mungkin ya Pak Moritz ya. Ya, jadi pada dasarnya yang dasar itu adalah pemahaman basic tentang sintaks bahasa ya, yang ada di segala macam bahasa pemrograman. Nah, kalau saya itu yang asumsi saya teman-teman pelajari di mata kuliah ini. Jadi knowledge itu, that knowledge you can reuse when you learn any programming language. Nah, jadi tanpa jadi banyak kesulitan. Jadi always try to see similarities, kesamaan-kesamaan. Oh, saya udah tahu bahasa A, tapi kemudian saya perlu belajar bahasa B. Gitu. Nah, ada kesamaan-kesamaannya gitu, dan itu dipakai aja. Jadi mempermudah untuk belajar bahasa baru. Nah. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau
Ada yang nggak jelas misalkan? Sebelum kita Saya masuk ke izin bagian bertanya. Iya, Natania. Oke, silakan. Sebenarnya ini bukan tentang kontennya sih, maksudnya bukan berkaitan dengan Python-nya atau bahasa pemrogramannya, cuman saya Oh, agak boleh. penasaran aja karena kan tadi sempat dibahas tentang kelebihannya Python dalam mengolah citra medis. Kalau sebaliknya, yaitu kekurangannya Python itu kira-kira ada nggak ya Pak? Sekian Oh, sih pertanyaan dari oke. saya. Ya. Nah, kekurangannya memang, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi setiap bahasa itu punya peruntukan masing-masing at the end of the day ya, in real life. Jadi misalkan teman-teman misalnya kita mau kita membuat sebuah chain of algorithm atau teknik lah untuk mengolah image medis misalkan. Nah, untuk prototyping atau testing apakah algoritma atau teknik itu memang berfungsi dan memang bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, Python ini bisa cocok banget untuk itu. Tapi kemudian setelah kita tahu, oke, testing dengan Python, kemudian dia berjalan dengan baik, oke, benar nih. Nah, kalau kita mau buat jadi produk yang misalkan jalan di device gitu ya, implementasinya nanti misalkan di hardware ke misalkan digital signal processor atau ke chip gitu ya. Nah, kemudian Python nggak cocok untuk itu. Nanti algoritma yang sudah kita buat itu perlu diimplementasikan di bahasa yang lebih cocok untuk implementasi di hardware, misalkan ke C atau C++ misalkan. Nah, kemudian run di situ karena memang dia lebih low level language gitu ya, lebih dekat ke mesin dan memang lebih cepat secara komputasi. Jadi itu ya peruntukannya. Jadi Python is good but to a certain limit or to a certain purpose. Nah ya, jadi untuk prototyping, testing, makanya level kayak untuk apa implementasi di laptop sendiri itu nggak apa-apa. Dan ini bagus banget untuk bisa kolaborasi. Nanti kita akan contohkan di Google Collaborator sebagai contoh nanti di bagian 2. Nah, itu Python bagus banget. Tapi kalau C++ agak susah ya, karena kita harus compile, kemudian run gitu ya. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab ya, Natalia, apa tadi? Natania. Oke, apa ada yang kurang jelas lagi, Natania? Untuk saat ini belum sih Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Sampai sejauh ini? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya, Hersani, silakan. Pertanyaannya, kan ini kita ceritanya tentang pemrosesan citra atau image gitu ya, Pak. Nanti pada implementasinya itu proses kita ngoding segala macam ini di mana gitu, Pak? Maksudnya dari suatu gambar terus bisa kita proses itu belum kebayang gitu, Pak, kalau di saya gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu, Pak. Ya. Jadi ketika kita, kalau secara sistem, maka kita melihat proses programming tadi itu sebagai ada input, ada proses, ada output. Ya. Nah, input itu sendiri ya file, misalkan file gambar gitu. Bisa gambar apa aja, tapi kita harus melihat formatnya seperti apa. Misalkan dia PNG atau JPEG, itu punya standar masing-masing. Nah, satu skill yang penting di dalam in real life adalah memahami format dan standar. Karena semua sudah baku, sudah disetujui gitu secara global. Nah, kemudian proses ini adalah program yang kita buat gitu. Misalnya pakai Python. Nah, di sini teman-teman menggunakan membuat kode programnya, ya misalnya seperti, misalnya ini tadi, image thresholding.
Nah, teman-teman membuat kalau mau image processing, misalnya programnya ini, nah ini prosesnya gitu loh. Teman-teman import apa-apa saja library yang mau dipakai gitu. Nah, ini ada 3 dalam hal ini. Ada NumPy, OpenCV, sama Matplotlib. Matplotlib ini untuk plotting. Nah, setelah di bagian import, kemudian ada bagian untuk, nah ini proses untuk interaksi proses dengan input, yaitu reading image kan. Nah, kemudian baru bagian yang berikutnya, ini proses yang core-nya gitu sebenarnya. Mau diapain nih data input yang dipakai, yang sudah di-load tadi. Baru kemudian prosesnya adalah, outputnya adalah berupa plot dalam hal ini. Nah, ini. Gitu. Nah, jadi proses inilah yang perlu, yang seperti dikatakan Diana Strostu tadi, kita mau apa gitu. Jadi ada tahap-tahapnya gitu kan, kita import dulu semua library-nya yang baru dipakai, kemudian kita akses inputnya yaitu file dalam hari ini, image, kemudian baru masuk ke kita mau apain nih sesuai dengan tujuan kita. Baru kemudian outputnya apa yang mau kita output, ada nggak yang mau kita tampilkan atau kita save ke file misalkan dari proses yang sudah core functions yang sudah kita implementasikan. Jadi gitu sebenarnya. Nah, ini masih level program ini. Nah, proses itu bisa jadi kompleks, bisa membuat software. Jadi ini sebuah software, ada input, ada output gitu. Atau misalnya output itu adalah dia interaksi lagi dengan software yang lain gitu. Nah, itu sebenarnya ya di dalam software development. Jadi ini kita masih tahap membuat program sebenarnya, ya satu program, tapi jelas fungsi dan tujuannya. Nah, gitu Helsania. Ada yang kurang jelas? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Pak, sudah tergambar di saya. Terima kasih. Iya, jadi teman-teman dalam membuat program udah perlu jelas dulu yang mau di solve itu apa tujuannya. Baru kemudian inputnya apa gitu, apa file, kemudian pahami formatnya atau standarnya, baru kemudian gunakan gunakan libraries yang hendak dipakai, dan yang fungsinya itu akan dipakai, baru kemudian interaksi dengan input, lakukan proses baru, kemudian lakukan operasi yang diinginkan, baru kemudian hasilkan outputnya. Itu aja sebenarnya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk yang kedua? Baik, kita akan lanjut aja kalau gitu ya ke bagian kedua. Ya, ini bagian kedua. Nah, tadi dibilang kan don't reinvent the wheel. Nah, tapi kita juga perlu menambahkan bahwa ya don't reinvent the wheel, tapi just tweak it to suit your needs. Nah, tapi ada yang bilang juga don't reinvent the wheel, ya iya harus. Nah, contoh nih, ini roda zaman dulu gitu ya, zaman batu gitu. Tapi kemudian ada macam-macam roda nih kan. Wah, itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, jadi demikian juga di dalam teknik yang kita mau pelajari, kita misalnya teknik biomedis gitu. Ya tergantung apa problem yang kita hadapi, maka kita perlu mungkin melakukan perubahan terhadap atau menggunakan
library yang sudah ada. Nah, kita akan masuk di bagian kedua ini, contoh aplikasi Python untuk pengolah citra medis. Jadi kita akan masuk ke satu case di mana Python digunakan dan juga kita akan menggunakan beberapa library. Ya. Nah, ini untuk memberi contoh real dari input yang real untuk output yang real juga. Nah, baik lagi, saya juga menerapkan prinsip tadi, don't reinvent the wheel. Nah, ini sudah ada. Nah, nanti kita akan coba lihat page ini. Nah, di dalam bagian 2 ini ada beberapa skill lagi yang penting gitu ya, 3-6. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, inputnya itu bisa file, nah itu ada standar dan formatnya, misalnya untuk image, gambar, file. Nah, kemudian yang kedua, di bagian proses, teman-teman perlu tahu operasi yang dibutuhkan itu apa, fungsi-fungsinya. Nah, ini udah harus jelas dulu tujuannya apa. Tujuannya jelas, baru operasinya akan jelas. Dan kemudian yang ketiga, berikutnya bagaimana mencari menggunakan library dan fungsi untuk operasi tersebut. Nah, ini belum tentu ada semua di XAMPP 1 library, misalnya di OpenCV. Belum tentu. Teman-teman bisa perlu lagi cari, mungkin di library yang lain. Nah, misalnya juga ada misalnya satu library, tapi di library yang lain dia lebih optimize. Nah, cari yang lebih bagus. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baru kemudian, setelah tahu itu, baru implementasi coding gitu. Ya. Baik. Nah, ini saya akan stop. Dan akan buka. Baik. Nah, ini saya buka link yang tadi ya. Nah, kita akan melihat satu contoh cara singkat. Nah, Introduction to Medical Image Processing with Python. Nah, ini satu contoh yang jelas. Ya, kita akan melihat CT scan dari inputnya adalah images dari CT scan paru-paru, lung, and vessel, dan kita mau mensegmentasi bagian paru-paru di dalam CT scan images tadi. Nah, ini contohnya. Jadi, misalkan ini gambar CT scan-nya nih. Nah, kita mau dapatkan ini. Ini gambar paru-paru nih. Ya, paru-paru. Nah, kita mau dapatkan segmentasinya. Nah, kalau kita mau lakukan secara manual bisa aja ya. Ini gampang untuk mata manusia. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana kita mau mengotomatisasi proses ini. Nah, disitulah caranya gimana. Nah, dalam hal ini kita pakai Python dan library-nya gitu ya. Nah, dan yang penting adalah apapun inputnya, misalkan dia bisa otomatis mendeteksi, mensegmentasi area-areanya, itu area paru-parunya. Gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih input kita apa, dan mungkin bahkan proses yang menghasilkan input tadi. Nah, gitu ya. Nah, CT imaging itu namanya CT itu apa? CT scan ya, computed tomography. Nah, itu adalah proses, itu menggunakan X-ray untuk mendapatkan gambar 3D. Jadi sebenarnya dia menghasilkan gambar-gambar, tapi karena dia misalnya setiap detik itu ada satu gambar contohnya. Misalnya satu gambar per detik. Maka sebenarnya itu ada fungsi temporal di sana. Oke, detik 1 gambar ini, detik 2 gambar ini, detik 3 gambar ini. Jadi setiap detik ada gambar. Ya. Nah, daripada membaca begini, bisa
kita lihat aja nih satu menit video untuk memahami seperti apa CT scan bekerja. Ini kalian kita belajar sedikit ya. Dengar nggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, nggak dengar? Alamatnya di mana, Pak Morris? Mungkin saya bantu play. Kalau YouTube mungkin bisa. Gimana? Coba ya. Oke, ini coba. Ya, baru tadi muncul share audionya ya. Ini teman-teman kita akan lihat dulu ya. Nih, dengar suaranya? Ya, terdengar. A CT scan is an X-ray procedure that creates cross-sectional images with the help. CT images are more detailed than conventional X-ray images and can reveal bones as well as soft tissue and organs. A conventional X-ray uses a fixed tube that sends X-rays in only one direction, while a CT scanner uses a motorized X-ray source that shoots narrow beams of X-rays as it rotates around the patient. There are special digital X-ray detectors located directly opposite the X-ray source. As the X-ray passes through the patient, they are picked up by the detectors and transmitted to a computer. Image slices can either be displayed individually in two-dimensional form or stacked together to generate a three-dimensional image that can reveal abnormal structures or help the physician plan and monitor treatments. Oke. Baik. Nah, tadi video singkatnya ya, semoga sudah langsung dapat ya, paham seperti apa CT scan itu. Basically itu X-ray tapi dia muter gitu aja lah. Ya. Nah, proses dari CT scan tadi menghasilkan image yang itu ada standarnya sebenarnya, ada scale-nya, namanya Hounsfield scale. Nah, jadi kalau seperti ini ya, contoh. Jadi kalau dia putih ini berarti ada objek yang padat gitu loh, seperti tulang, gitu ya. Nah, kalau dia makin hitam berarti itu makin nggak ada gitu. Saya contoh, memang dia ada berlubang gitu ya, hair gitu. Nah, tapi kalau dia agak abu-abu, nah itu dia bukan tulang tapi lebih jaringan yang lebih lembut, misalnya lemak gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini semua sebenarnya di dalam medis itu ada standarnya sebenarnya. Ada intensitasnya namanya. Nah, dari 0 sampai -1000 gitu. Nah, kalau mau mendeteksi setiap area itu ada semua level intensitasnya gitu ya. Nah, sekarang kita mau memvisualkan data khususnya untuk gambar paru-paru ya. Paru-paru. Nah, itu seperti apa nanti kita mau mendapatkannya. Nah, prosesnya ini, nah balik lagi. Nah, ini masih tahap menvisualisasi gambar paru-paru. Nah, dia pakai Matplotlib, itu satu library lagi untuk plotting di Python, kemudian pakai NumPy. Ini untuk struktur datanya. Nah, ini gambar aslinya
Nanti kita akan lihat kodenya ya. Nah, ini gambar aslinya. Kalau dia tidak pakai klik, di set berapa maksimal dan minimal value intensity-nya. Nah, ini seperti ini. Tapi kemudian kalau dia di set, kita mau dapatkan ini lang-nya. Nah, ini udah lebih jelas areanya. Baru kalau kita mau lebih fokus, mau dapatkan tisunya, jaringannya, nah ini sebenarnya ini. Kita tinggal mainkan aja, ada level dan width, window. Jadi level itu kita set satu nilai tertentu, baru window-nya itu berapa, gitu ya, lebarnya. Nah, jadi hanya daerah ini yang akan diintensify untuk kita bisa lihat ya. Nah, jadi dengan memainkan dua parameter ini, kita bisa fokus ke elemen bagian mana dari bagian tubuh yang di dalam city image-nya. Nah, ternyata kata si penulis ini, nah dia udah dapat tuh kalau kita mau fokus bagian lung-nya, kita dapat levelnya sekian, window-nya sekian. Kalau mau fokus di bone-nya, di tulang, ini. Nah, ini menarik nih, bisa dipakai untuk riset selanjutnya gitu ya, kalau teman-teman mau coba. Nah, sekarang prosesnya adalah, oke, sekarang kita punya gambar ini. Tadi caranya gimana kita mendapatkan tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui area dari paru-paru ini dalam milimeter persegi berapa. Otomatis. Milimeter persegi loh. Nah, caranya adalah, maka tahap pertama kita harus mampu mensegmentasi ini dulu. Jadi segmentasi maksudnya kita mau dapatkan area paru-parunya aja. Yang lainnya kita buang. Nah, ini menggunakan intensity value untuk mendapatkan kita lakukan segmentasi paru-parunya untuk mendapatkan luasnya berapa ini. Find the real area in millimeter square. Nah, jadi kalau gitu kita harus menemukan dulu berapa real size-nya dalam pixel. Baru kemudian nanti dalam setiap itu ada, nah kita harus baca header file-nya ini. Nah itu header file-nya ini kita harus paham formatnya. Nah, medical images itu, image untuk medical itu dia punya format-format sendiri gitu, bukan kayak PNG atau JPEG misalnya. Dia punya format-formatnya. Nah, sekarang, nah ini caranya. Nah, dia buat dalam satu fungsi sendiri, ini city image sebagai input, baru dia bikin komen, ini bagus ya kayak gini ya. Nah, bikin komen, apa yang sedang dilakukan fungsi ini, kemudian argumennya apa, ini argumennya, baru return-nya apa. Nah, ini return. Baru kemudian itu masih untuk find pixel dimension. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya dapat pixel dimension-nya, step kedua adalah, nah, ini pakai intensity thresholding. Ya, pakai thresholding sampai dapat begini. Jadi sudah dalam hitam putih ya. Hitam putih aja. Nah, prosesnya. Nah, cuma dia nggak tulis di sini kodenya, nanti kita akan lihat. Baru kemudian setelah dapat ini, nah kita mau menemukan kontur. Kontur itu basically edges of the area. Nah, seperti ini konturnya kita mendapatkan. Nah, ini fungsi yang lain lagi nih. Fungsi yang lain, nah setelah dapat konturnya seperti ini. Nah, baru kemudian kita dapat intensity, itu ya, dapat segmentasinya ini. Nah, tapi sebenarnya ada segmentasi yang kecil-kecil juga ini ya, yang area yang sebenarnya kita nggak perlu, tapi kita mau dapatkan yang ini aja. Nah, sekarang setelah dapat area dari lung ya, maka kemudian itu luasnya berapa dalam milimeter persegi. Nah, kemudian nanti dia pakai SciPy nah ini find lungs kan, untuk membuat menemukan paru-paru, area paru-parunya gitu ya. Nah, dia pakai SciPy library. Nah, ini gambar yang lain, misalkan, nah ini contohnya. Nah, kemudian dia konturnya dipakai ke binary yang mask tadi.
Nah, seperti ini sampai dapatlah begini. Jadi yang lainnya sudah dibuang. Misalkan dari gambar ini, baru kemudian kita dapat ini. Nah, kemudian setelah dapat itu, kita bisa mengcompute berapa areanya. Area, kemudian vessel itu juga di dalam paru-parunya itu juga bisa dideteksi. Ini di dalam area paru-parunya. Nah, kalau kita taruh jadinya seperti ini. Di overlay ya dengan masknya tadi itu dengan gambar CT image-nya. Nah, baru kemudian kita bisa hitung ini compute areanya itu di dalam dari area paru-parunya itu sebenarnya berapa. Nah, dapatlah milimeter persegi. Gitu. Nah, kita tunjukkan di sini. Nah, ini dari Google collab, bisa collaborate, dia pakai fungsi ini ya. Ini untuk run sebenarnya, jadi nggak perlu di share lagi. Nah, ini tinggal di run gitu ya. Nah, ini kodenya semua, tinggal kita cek gitu ya. Nah, pas nge-read datanya, ya dia ada 21 gambar sebenarnya, ada 21 images dipakai. Nah, kalau dia kita pakai slice window-nya itu, dia yang pertama original, baru kita pakai yang L-nya 50 plus 50, width window-nya 350, kemudian yang gambar ketiga levelnya minus 200, window-nya 2000. Nah, kita dapat 3 gambar berbeda nih. Nah, gitu. Nah, kemudian ini function-function yang tadi, ini helper aja sebenarnya, ini yang kayak find lungs yang tadi ya, menemukan. Nah, perhatikan teman-teman, dia pakai apa aja nih untuk library-nya. Dia pakai matplotlib, dia pakai Nibable. Nibable ini neuroimaging in Python. Ini satu library untuk ini, read and write access to some common neuroimaging file formats. Ya. Nah, jadi don't reinvent the wheel ya, pakai aja. Terus NumPy, baru ini Python Imaging Library, baru pakai SciPy, baru pakai Scikit Image, nah, itu untuk measure. Nah, ini masih tahap read data kan, ini read data. Jadi kalau ini di close teman-teman ya, maka akan nampaklah proses-prosesnya. Jadi pertama itu kita download datanya, misalnya sudah tersedia online, kita unzip, baru read datanya, baru inilah prosesnya ya, yang fungsi-fungsi yang kita buat sendiri, baru kemudian ini segmentasi paru-paru berdasarkan image intensity, baru kita proses image-nya, baru buat plot. Nah, ini helper function-nya, ada show contour, ada buat mask, baru nanti menghitung, nah itu kok sampai compute area berapa sebenarnya luasnya itu di dalam milimeter persegi, sampai begitu. Nah, kemudian ini lung segmentation-nya. Nah, output-nya seperti ini. Nih, dia ada 21 gambar. Nah, dapat ini lungnya. Gambar vessel di dalam paru-paru itu secara otomatis ya. Secara otomatis, dan dia dapat juga berapa luasnya dalam persentase ya. Berapa banyak, jadi vessel itu berapa
apa ya, pembuluh di dalam paru-paru itu berapa persen dari total area paru-parunya. Nah, ini dapat nih semua untuk setiap gambar. Ya, kira-kira antara 2 sampai 6%. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau diplot lagi ini untuk statistik ya. Gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya, saya ingin menampilkan satu contoh real gimana menggunakan data yang real, data medis, medical images, kemudian melakukan sejumlah operasi dan menghasilkan output. Gitu. Nah, and how to do it in Python. Baik, saya pikir sampai di sini bagian 2 kita supaya ada waktu untuk diskusi ya. Baik, demikian teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, is anybody there? Permisi Pak, Ya. izin bertanya. Oh iya, Bapak. Silakan aja, nggak perlu minta izin, nggak apa-apa, langsung aja. Pak, saya mau tanya, gitu. Iya, Pak Rik. Saya tertarik soal ini sih Pak, penggunaan artificial intelligence buat imaging gitu Pak. Itu kira-kira yang diperlukan untuk memasukkan artificial intelligence ke imaging itu apa aja ya? Ya, good question. Ini kan saya tadi memilih materi ini karena dia tulis gini nih. This time we will not use crazy AI, but basic image processing algorithms. Ya, jadi kalau dia AI berarti ada proses learning gitu. Bagaimana si komputer itu learning terhadap lebih banyak input gitu ya. Dan dia sistemnya itu semakin dalam tanda kutip makin cerdas sesuai dengan semakin banyaknya input. Itu sebenarnya. Nah, tapi di bagian ini elemen yang penting itu adalah di bagian di image processing dan computer vision-nya gitu loh. Jadi ini sekarang kita kita nggak masukkan tahap AI-nya sebenarnya. Jadi, tapi kalau kita mau tambahkan AI-nya, maka ya perlu kita masukkan nanti kemudian machine learning di dalamnya, gimana dia memain data atau informasi dari data yang dibaca hasil dari proses ini, nah kemudian menjadikannya itu untuk improve proses secara keseluruhan gitu. Nah, apa-apa aja yang perlu diimprove, nah itu bagian dari machine learning itu sendiri nantinya. Nanti ada proses training yang untuk itu. Nah, itu sendiri udah lebih kompleks. Memang nggak di luar cakupan dari bahasan kita saat ini. Tapi itu memang akhirnya akan ke sana nanti gitu. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi pun ya akan menarik kalau tambahkan AI. Tapi untuk saat ini untuk proses image processing dan computer vision itu sendiri sudah ada banyak ide sebenarnya yang bisa digarap tanpa ada AI-nya gitu ya. Oke, itu jawaban saya, Fahri. Kira-kira gimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik. Ada yang lain bertanya? Kalau teman-teman nggak nanya nih, atau saya yang nanya deh. Ya, kira-kira gimana nih teman-teman dapat menurut kalian dengan apa yang saya sampaikan, cara saya menyampaikan, coba
bisa dapatkan feedback, kasih feedback ke saya. Apakah menarik atau makin menginspirasi atau bagaimana teman-teman ya? Kalau dari saya sih Pak, menarik ya Pak, soalnya langsung ngebahas praktiknya gitu daripada teori rumus yang turunan banyak gitu. Saya pusing Pak, kalau ini lebih terbuka lah gitu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman kita jadi belajar ya bahwa di balik fungsi-fungsi di library, misalnya fungsi untuk thresholding, itu sebenarnya di balik itu semua ada persamaan matematiknya. Jadi kalau teman-teman mau dig deeper, nah untuk memahami how it works, then try to go into the details and find, oh matematik seperti ini. Dan mungkin kalau mau modifikasinya masuk ke level matematiknya barangkali, gitu ya. Itu akan bisa lebih menarik. Oke. Thank you ya, Pak Ari. Ada yang lain kasih feedback? Silakan. Silakan aja ya, langsung open mic, speak for yourself gitu ya. Nggak usah malu-malu. Apakah seberapa menarik kira-kira dengan konten dan presentasi yang saya berikan? Saya izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih sangat menarik, karena gimana ya, mungkin saya yang awalnya kan kalau misalnya di awal-awal pemrograman komputer ini kita baru belajar C++ sama ini kan Pak, Java. Jadi setelah kuliah tamu ini saya jadi terpikir mungkin saya seharusnya belajar cepat-cepat belajar Python juga gitu. Jadi apa ya, kuliah tamu ini mendorong saya gitu Pak untuk belajar bahasa pemrograman Python karena pasti akan kepake juga gitu. Ya, Python akan jauh lebih mudah kok dipelajari, believe me gitu. Bahkan saya yakin anak SD pun bisa belajar Python. Ya. Jadi you can start with simple thing ya. Dan banyak banget tutorialnya di internet gitu. Even you can code Python online dan nanti akan langsung dapat. Jadi tanpa perlu harus install Python di komputer kalian gitu. Itu bisa. Baik. Ada yang lain barangkali? Atau ada yang poin, oh nih Pak Morris ini kalau bisa ditambahkan yang ini Pak, tambahkan yang tentang gitu, points of improvement kalau ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk atensinya. Semoga kuliah ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kalian, menambah inspirasi, semangat, motivasi kalian untuk belajar dan mengeksplorasi sendiri ya. Jadi anggaplah ini teman-teman sebuah, kalau film itu nih namanya teaser atau trailer ya. Nah, setelah ini silakan teman-teman tonton filmnya sendiri gitu ya. Eksplorasi sendiri dan melihat bagaimana teknik biomedis itu area yang kalian pilih sebagai jurusan kalian itu area yang sangat menarik dan memang bisa berdampak langsung kepada kehidupan orang banyak. Oke, sampai segitu ya Pak Erwin dan teman-teman. Silakan Pak Erwin kalau ada comments. Ya ini benar katanya Pak Morris. Jadi ini icip-icip ya. Jadi teaser. Jadi icip-icip betul. Kalian sebenarnya belum waktunya yang ini, tapi ini sudah dikasih. Tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk pengenalan
pengolahan citra ya, pengolahan citra 2 dimensi. Jadi ini sudah ya, ini level advance-nya, level tingkat penelitian seperti itu. Jadi memang kalau Python ini paling banyak untuk penelitian gitu. Kalau apa namanya, kita kan masih ini levelnya masih level semester 4 ya, tingkat kedua ya, tahun kedua. Jadi nanti ini mungkin tingkat 3, semester 5 atau semester 6. Jadi sudah mulai ke itu. Tapi nggak apa-apa ya, ini pengenalan awal. Ini kan juga kuliah terakhir ya, untuk apa, pemrograman komputer. Jadi minggu depan kalian sudah mulai kuis seperti itu. Terus 2 minggu lagi sudah mulai UAS. Benar ya? Nanti tolong dicek lagi jadwalnya ya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya. Ya, habis itu libur ya? Iya, habis itu UAS 2 minggu, setelah itu libur. Liburnya berapa lama itu? Liburnya ya sampai Agustus. Agustus nanti semester baru. Iya. Jadi kalau teman-teman pas liburan mau eksplorasi Python, mengeksplorasi what Python and the libraries can do gitu ya, terutama in your field ya, dan medical engineering, wah itu momen yang pas itu ya. Ya break, hitung-hitung break lah ya dari nonton drama Korea gitu ya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih banyak nih. Nanti ya, setelah ini ya, setelah lulus mata kuliah ini ya, jangan buru-buru dulu. Ya. Save the best for last. Jadi jangan, ini banyak yang menarik di Python. Saya juga pakai untuk Python ya. Ini cuman ini CT scan ini 3D, gambar aslinya ini potongan dari 3D ya Pak ya. Betul, betul. Bukan seperti X-ray. Kalau X-ray kalian lihat langsung dari tampak depan atau tampak belakang gitu. Kalau CT ini dari atas, tampak atas kalian potongan slide. Nah ini makanya apa ini, paru-paru ya, paru-paru. Ya. Paru-parunya nggak bentuk seperti paru-paru umum ya, jadi bentuk apa? Ya, itu cross section ya. Cross section ya, anak. Ya, betul. Dan itu bisa cross section dari arah tertentu aja kan kita ambil, bisa dari itu kan bagian dari bawah gitu. Kalau dari samping juga akan naik lagi nanti bentuknya gitu ya. Nah, ya bagus juga kayak gitu Pak Heru, misalkan dari misalnya rumah sakit kita bisa dapatkan hasil CT scan tertentu filenya gitu kan. Nah kemudian, nah ini nih contohnya gitu kan. Nah bisa langsung membumikan ke mahasiswa, oh ini ya hasil outputnya gitu. Minimal dia divisualkan dulu kan, ditampilkan. Nah kemudian kalau muncul, oke, kalau kita mau dapatkan hanya buat 3D dari jantung gitu loh, dari gambar CT scan image, nah, itu gimana gitu. Nah itu bisa bermain di situ. Siapa tahu bisa menghasilkan penelitian nanti Pak Erwin. Iya, siap. Gimana ini nanti Pak semester 5 kalau nggak paling cepat ya semester 5. Karena mereka ini kan baru masuk, dalam arti tahun pertama itu masih banyak ngulang yang SMA. Tahun kedua pengenalan materi apa namanya, jurusan ya, kuliah-kuliah jurusan termasuk pemrograman komputer ini. Ya, jadi ini nanti mungkin kalian lebih masuk ke mendalami ke apa namanya, jurusan ya, jadi teknik biomedis itu di semester kelima. Nah, karena ada program apa Merdeka Belajar, ini juga
semester 5 itu paling cepat, Pak. Dalam arti terakhir sebelum dia misalnya mau ngambil kuliah di luar, itu juga bisa. Jadi program Merdeka Belajar itu memperbolehkan 2 semester ngambil di luar jurusan gitu. Jadi mau ngambil fisika, mau ngambil bisnis, mau ngambil apa terserah. Di luar kampus, di perusahaan itu juga boleh kayak. 2 semester. Jadi semester 5, semester 2 semester tambah 2 semester, semester 6, semester 7. Terus semester 8 itu kemungkinan balik lagi ke kampus untuk skripsi segala macam itu. Jadi poin seperti itu. Poin saya adalah ya seperti ini bilang ini teaser, ya seperti biasa film kan, filmnya masih tahun depan, tapi teasernya, trailernya udah keluar gitu. Artinya maksudnya teman-teman adalah bahwa teman-teman kalau udah bisa nih cari-cari apa yang menarik nih, persoalan yang menarik untuk teman-teman bawa, kalau bisa dipropos sendiri untuk tugas akhirnya gitu. Nah, bisa dari sekarang. Jadi udah lihat-lihat dulu nih gitu. Nah, kalau topiknya itu dari teman-teman dan dosen setuju, itu akan lebih semangat teman-teman ngerjakan, karena kalian akan bisa mengatakan this is my topic gitu loh. This is from me gitu. Terus sebenarnya mereka ini juga ada project, Pak. Jadi project untuk aplikasi Android ya. Saya nggak tahu, mungkin ada terbagi 3 kelas praktikum, tapi yang kelas saya ini mereka akan buat aplikasi Android. Nah, cuman nggak tahu mau ke arah ini pengolahan citra atau yang ini aja, yang apa, diagnostik yang sederhana, dalam arti hanya diagnosis, dalam arti tanya jawab seperti itu. Ya nanti mungkin ini terserah mereka lah gimana. Oke. Ini masih ada 9 menit, gimana? Ada pertanyaan atau mau ditutup? Sampai 40 atau 50, Pak? Oh iya, 40 ya? Saya lupa. Oh iya, benar 40. Udah selesai berarti waktunya. Ya. Benar. Oke, gimana? Ini Pak Maurits yang tutup atau saya nih? Terserah. Ya, dari saya sudah selesai. Jadi terima kasih banyak ini Pak Erwin bisa share di mata kuliahnya juga untuk teman-teman mahasiswa. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, dan tetap semangat ya. Baik Pak, terima kasih Pak Maurits. Ya, next time kalau ada kesempatan sharing lagi bisa tanya-tanya tentang studi lanjut atau pengalaman kerja atau studi luar negeri juga boleh. Tapi nanti ini sama Bima mungkin ya, himpunan mahasiswa, kalau misalnya mau ngadain ya nggak apa-apa, nanti kontak ke Pak Maurits. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih Pak Maurits sudah meluangkan waktunya. Oke, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih semua sudah juga menyempatkan waktunya. Terima kasih. Ya, saya Terima kasih Pak. End meeting. Terima kasih Pak Maurits. Bye-bye. Israel.